Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam atau selamat sore bagi yang ada di Indonesia bagian Barat. Pada kesempatan malam hari ini kita breaking news ya. Breaking news menyikapi keputusan bersama 4 menteri. Rilisnya seperti itu 4 menteri, tetapi di rilis awal itu 5 menteri. Nah, ini mana yang benar, nanti kita coba diskusikan. Kemudian satu di luar institusi kementerian ya, BNP Satgas, Satuan Tugas COVID-19. Nah, sebelum kita ke narasumber yang bisa bergabung, nanti ada beberapa, mudah-mudahan karena ini acara dadakan, mudah-mudahan nanti bisa bergabung semua. Kita coba minta pendapatnya dulu beberapa orang. Satu, kita coba panggil, nanti ada salah seorang kepala sekolah dari Bali, kemudian juga dari Jawa Tengah, ya, dari Jawa Tengah. Dan ada beberapa lagi yang masih kita tunggu kehadirannya. Ini menarik sekali, ini keputusan bersama 4 menteri, asumsinya kita sebutlah seperti itu, keputusan bersama 4 menteri ini yang kedua, karena waktu proses pembelajaran di semester ganjil kemarin juga sudah dilakukan hal yang sama semacam ini yang kedua kalinya untuk menghadapi semester genap di tahun 2021 nanti ya, tahun ajaran 2020-2021 semester genap. Apa yang baru dari keputusan menteri bersama, keputusan bersama 4 menteri ini kita akan diskusikan nanti. Yang akan kita coba panggil pertama ini, saya akan coba panggil Bu Uus ya. Selamat malam Bu Uus. Mic-nya Bu Uus di unmute. Ya, terima kasih Pak Fatur. Apa kabar Bu Uus? Alhamdulillah, kabar berdebar tadi, menunggu kabar yang terakhir tadi akhirnya seperti apa, karena kami menyaksikan juga beberapa rekan-rekan itu secara langsung juga di sebuah ruangan, kemudian anak-anak pun juga ternyata juga sudah tahu ya, literasinya cukup tinggi juga dan menyimak. Kemudian saya juga harus siap-siap, muncul pertanyaan dari anak-anak, kapan masuk, bahkan seharian tadi beberapa kali WA masuk dari orang tua terkait dengan kebijakan tersebut. Terus hasilnya seperti apa Bu? Akhirnya kapan kita masuk begitu. Tapi menurut saya Pak Fatur, jadi tidak begitu ada hal yang berbeda secara signifikan dari keputusan bersama 4 menteri yang dulu. Toh dari sisi eksekusinya pun kan tetap pada orang tua. Tetapi sebenarnya justru saya agak khawatir karena di daerah kami saat ini zonanya merah. Ya, justru agak khawatir apakah nanti akan, terus terang tadi di akhir-akhir kegiatan itu suaranya double ya, agak crowded ya. Saya kurang begitu menyimak yang bagian akhir karena ada 2 suara yang volumenya hampir sama saat tadi penyampaian paparan tentang anggaran kalau nggak salah. Jadi ya kalau saya sebagai kepala sekolah ya ikuti saja regulasinya seperti apa. Saya berpikir positif sih sebenarnya, berpikir positif karena toh sebuah keputusan itu pasti sudah dipikirkan secara baik dan bijak dan tujuannya adalah untuk kebaikan. Dan saya pun juga ingin anak-anak saya sehat, sehat itu yang pertama begitu. Tapi ketika nanti mungkin memang tidak bisa atau tidak dapat diselenggarakan ya tentu saja kita sebagai kepala sekolah saya harus di garda depan untuk segera menghentikan begitu. Itu Pak Fatur. Baik, Bu Uus ini kepala sekolah di SMA Negeri 1 Purwantoro gitu ya? Ya, betul. Jawa Tengah. Baik. Ya. Ini Purwantoro sendiri menurut Ibu nih seandainya nanti diterapkan mengambil keputusan
karena kan tahapannya panjang tuh, mengambil keputusan untuk melaksanakan tatap muka nanti. Kira-kira siap nggak dengan persyaratan yang diajukan checklist itu? Singkat saja nih, siap atau tidak? Siap nggak siap? Ya siap sajalah. Gimana nih, Bu? Siap sajalah. Ya kebetulan siap sajalah. Kebetulan ada yang sudah tatap muka, untuk pilotingnya sudah 2 sekolah. Sampai saat ini aman. Di Purwantoro di SMA gitu 2 Wonogiri, di SMA 2 Wonogiri. Ya, dan SMK Wonogiri. Oke. Saya coba undang lagi satu ini Pak Putu Sudibawa dari Bali. Selamat malam Pak Putu. Selamat malam Mas Fatur. Kedengaran nggak? Kedengaran. Oke. Ya. Mungkin bisa di landscape Pak Putu kameranya? Bisa nggak? Atau nggak apa-apa seperti itu udah? Maksudnya diputar? Nggak bisa landscape dia ya? Nggak bisa. Masih di jalan. Oke, nggak apa-apa. Siap. Pak Putu, tadi ada keputusan bersama 4 menteri. Menyimak nggak Pak Putu? Menyimak Mas Fatur. Menurut tanggapan Pak Putu gimana dengan Kepmen tadi? Apa keputusan bersama tadi? Makasih Mas Fatur, tapi seperti disampaikan oleh Bu Uus tadi, kami di Bali sebenarnya tidak terlalu terkejut dengan apa yang disampaikan tadi, karena kami sudah sempat merencanakan hal yang sama sebelumnya. Ya, menunggu beberapa hal yang disampaikan oleh keputusan 4 menteri tadi itu sebenarnya kami di Bali sudah siap melaksanakan itu. Tapi ketika dibuka kembali di Bali untuk beberapa teman-teman yang sifatnya lokal, kasusnya kan meningkat. Nah, sehingga kami kembali meninjau ulang di Bali, tidak melaksanakan itu. Nah, dan sekarang kalau sudah terjadi keputusan menteri dengan itu, kami di Bali sudah siap. Bahkan kami sudah sempat simulasi kemarin terhadap beberapa hal yang harus diperlukan dalam kegiatan tatap muka semasa COVID ini. Demikian Mas Fatur. Oke. Ada yang baru nggak Pak Putu, menurut Pak Putu dari kebijakan keputusan bersama yang di semester ganjil kemarin dengan yang di semester genap ini? Ada yang baru nggak menurut Pak Putu? Secara prinsip sebenarnya tidak ada Mas Fatur, karena intinya kan diserahkan kembali kepada daerah masing-masing. Apakah siap atau tidak kembali seperti semula. Ujung-ujungnya kembali kepada orang tua. Apakah berani memberikan anaknya ke sekolah atau tidak. Nah, kebetulan daerah saya kan daerahnya agak jauh dari perkotaan. Sehingga siaplah Mas Fatur untuk itu. Dan kan kami sudah melaporkan kemarin beberapa hal, walaupun beberapa daerah-daerah tertentu masih ada zona merahnya, itu dibilang Mbak Uus tadi, Bu Uus tadi. Bahkan banyak kasus tertinggi yang ada di Bali itu ada di daerah saya itu. Tapi secara umum, kalau memang itu diberlakukan sesuai dengan protokol yang tadi itu, yang sempat didiskusikan tadi dalam menunggu keputusan bersama Pak Menteri itu, saya rasa tidak jadi masalah. Bahkan kami di Bali harus menyetor semuanya, termasuk video simulasi yang akan dilaksanakan untuk pelajaran tatap muka. Oh begitu. Ya, baik, satu lagi kita akan panggil, ini kan sekolah negeri nih, kita akan coba tanya sekolah swasta gitu ya. Sekolah swasta, nanti sebelum ini ada Pak Indra sudah bergabung juga, sebelum kita ke Pak Indra. Oke. Ini ada Pak Ari Gunawan. Selamat malam Pak Ari Gunawan. Ini lagi menikmati hotel di Jakarta sepertinya ini. Suaranya Pak Ari, suaranya belum ada. Sepertinya masih belum di allow tadi pada saat login. Mungkin nanti bisa bergabung lagi Pak Ari untuk audionya dicek kembali. Baik, terima kasih Pak Ari. Satu lagi nih sebelum kita panggil Pak Indra, ada Pak Jurumia. Pak Jurumia, halo. Ini dari Sulawesi Tenggara, Pak Jurumia dari DPD Hipar Indonesia Sulawesi Tenggara. Halo Pak Jurumia.
Halo, Pak Jurumia. Oh, belum bisa bergabung. Kita panggil sekarang Pak Indra. Bu Uus, nanti kita coba diskusi lagi ya. Saya ke Pak Indra dulu. Nanti tetap aja di backstage. Baik, Pak Indra. Selamat malam, Pak Indra. Selamat malam, Pak Fatur. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak Indra. Ini kita adakan breaking news. Tadi sebenarnya saya berharap itu ada sesuatu yang wow terjadi karena tadi bahasa publikasinya itu kan keputusan bersama 5 menteri kalau tadi saya lihat 5 menteri dan 1 Satgas Covid, jadi ada 6. Tetapi rilisnya tadi cuma 4. Ini dari judulnya saja dulu, Pak Indra. Dari judulnya saja dulu. Tanggapan Pak Indra melihat judulnya tadi. Apa sih judulnya? Aku malah nggak merhatiin judulnya apa. Jadi judul awal dari apa namanya? Pengumuman keputusan bersama panduan penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi. Jadi ini ceritanya jilid kedua lah. Kalau yang di awal pandemi kemarin itu jilid pertama, sekarang jilid kedua. Menurut Pak Indra nih, ada ekspektasi besar nggak dari judul itu tadi ketika mendengar sebelum dilakukan konferensi pers tadi atau Juminar tadi itu? Kalau saya terus terang sih nggak punya ekspektasi apa-apa ya, dan memang paling isinya seperti itu. Artinya pemerintah pusat akan melempar ini ke pemerintah daerah kan begitu. Tapi ada satu poin yang saya kaget, Mbak, terus terang sangat kaget. Dan ini menunjukkan kagetnya itu di slide nomor 2, Pak. Slide nomor 2 itu saya kaget, itu ditunjukkan. Apa Pak spesifiknya? Kita belum, atau Pak Indra bisa tampilkan slide nomor 2 itu apa sih? Nah, ini masih saya download dulu. Mana ya tadi ya? Bentar, itu yang di 201120 itu ya pedoman ya, Pak? Pedoman yang apa? Slide nomor 2 halaman 2 itu walaupun pembelajaran tatap muka di zona hijau. Ya, karena ini saya dapat beberapa versi sih yang sudah terpotong-potong. Jadi agak bingung ini yang slide kedua itu yang mana. Ada juga beberapa versinya. Enggak, mungkin ini karena euforia dari teman-teman pendidik dipotong-potong sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, ini kelihatan nggak? Oke, sebentar saya. Nah, kelihatan nih Pak Indra. Siap. Lanjut. Nah, ini saya kaget ini ditunjukkan. Gitu. Ini masalahnya di mana Pak Indra? Ini kan yang sebelah kiri itu kan persentase sekolah yang sudah tatap muka kan? Ya kan? Oke, saya coba perbesar dulu ya. Yang kiri ya. Yang kiri kan persentase pembelajaran tatap muka. Ya kan? Ya, sedangkan ya. Yang kanan adalah belajar dari rumah. Benar nggak? Oke, benar. Nah, oke. Ini sampai tanggal 15 November kan? Atau data per 18 November. Iya. Benar. Ya, kenapa saya kaget? Ini kan menunjukkan kalau SKB 4 menteri yang pertama kan nggak dianggap.
Karena zona hijau Dulu dong. jalan dan kuning merah juga gitu ya? Merah jalan, orange Oke, jalan, oke. kan yang boleh buka kan cuman kuning sama hijau. Terus ini ditunjukkan Siap, berarti siap. selama ini memang nggak laku SKB 4 Menteri. Terus buat apa ngadain Nggak konferensi laku. pers hari ini? Toh juga nggak dikerjain sama orang-orang. Toh semuanya tergantung daerah masing-masing. Terus mau apa bedanya? Gitu. Toh juga Siap, siap, kita siap. udah bahas kan, moto kementerian kita kan kementerian terserah. Gitu. Jadi ya, nah ini kan cuman semakin menunjukkan aja kondisi nyatanya begitu. Kalau kecuali ini yang merah 0%, yang orange 0% kan gitu. Adanya kebijakan ini itu ada sebuah hal yang memang butuh peneguhan dari pemerintah pusat. Tapi faktanya ini udah jalan sendiri ya berarti buat apa pemerintah pusat kan gitu. Nggak penting nih SKB 4 Menteri atau berapa menteri ini. Gitu. Udahlah malas. Mungkin sebenarnya Hah? bagaimana saat dengan tindakan administratif Pak Indra? Ini kan artinya ini terlepas dari ini kan artinya ada pelanggaran ya. Ada pelanggaran zona merah melaksanakan itu 8% itu pelanggaran. Itu Ya, sejauh ini ada tindakan nggak terhadap pelanggaran yang ada? kalau sampai ada kan berarti tadi pasti dibahas dong. Kalau tadi tidak dibahas kan berarti diam-diam aja. Semua artinya ada atau tidak ada SKB 4 Menteri, nggak ada bedanya. Pemda punya otoritas sendiri-sendiri, sekolah punya otoritas sendiri-sendiri, gitu. Jadi ya udahlah, nggak ada manfaatnya SKB 4 Menteri kan buang-buang APBN aja nih, kertas dan waktu dan ya kegiatan kita hari ini kan. Saya sih menilainya begitu Iya. Simple Saya aja kan. Saya masih punya banyak pertanyaan ini untuk Pak Indra. Nanti saya kembali lagi Pak Indra. Saya coba panggil ini ada Pak Wijaya Kusuma juga. Saya coba panggil Pak Jurumia dulu ini dari Kendari. Halo Pak Jurumia. Ya, halo Mas Fatur. Oke, Pak Jurumia. Halo. Ya, bisa kedengaran. Suara saya bisa kedengaran? Siap. Pak Jurumia di ini Sulawesi Tenggara. Ini Pak Jurumia ini Ketua DPD Hiper Indonesia Sulawesi Tenggara. Di Sulawesi Tenggara sendiri bagaimana tadi menyimak Ya. Untuk Sulawesi Tenggara sendiri kondisi kesiapan saat ini seperti apa Pak Jurumia? Untuk melaksanakan semester genap nanti. Baik, terima kasih Mas Fatur. Sebenarnya untuk di Sulawesi Tenggara, khususnya kami di Kota Kendari, sebelum keluar SKB 4 Menteri ini, memang untuk semester 2 nanti di bulan Januari semester genap, memang kami sudah mulai mempersiapkan untuk tatap muka. Ya, karena memang beberapa daerah di Sulawesi Tenggara itu sudah zona hijau, kecuali di Kota Kendari. Tetapi sekarang sudah sudah hampir hijau semua. Nah, setelah keluar SKB 4 tadi, langsung ada rilis dari Kadisdikbud Provinsi Sulawesi Tenggara melalui media online, dan yang sudah melaporkan untuk membuka secara tatap muka, yaitu sudah ada satu kota, yaitu Kota Bau-Bau, kemudian ada 3 kabupaten yang sudah melaporkan juga, antara lain ada Kabupaten Buton Selatan, Buton Tengah, dan Kabupaten Bombana. Itu yang sudah melaporkan untuk kesiapan tatap muka nanti di semester genap.
Mungkin beberapa hari nanti beberapa kabupaten juga sudah akan melaporkan, karena memang di Sulawesi Tenggara itu beberapa kabupaten yang memang sudah lama zona hijau tetapi masih belum berani untuk melakukan tatap muka, karena memang kembali lagi kebijakan itu diserahkan kepada bupati atau wali kota. Jadi kalau bupatinya belum mengiyakan, belum bisa. Saya kira itu sementara Pak Fatur. Terima kasih. Baik, Pak Jurmia, satu lagi. Tadi menyimak pidato mengenai rilis keputusan bersama 4 menteri tadi. Ya. Apa ada yang baru nggak menurut Bapak dari yang pertama? Sebenarnya sih tidak ada yang baru sih. Tidak ada yang baru ya? Biasa-biasa saja. Kembali lagi diserahkan ke sekolah. Berarti baik. Kalau kembali lagi ke sekolah ya kelihatannya ini lempar tanggung jawab semua. Oh gitu. Sekarang tinggal kita diskusikan kembali lagi antara orang tua, dewan guru. Kalau kembali lagi ke kepala sekolah, ya kalau kepala sekolah juga takut, ya seperti apa? Siap. Terima kasih Pak Jurmia. Di backstage saja dulu. Nanti kita akan coba diskusi lebih lanjut. Sekarang tadi dengan sekolah-sekolah negeri, sekarang saya ingin dengan sekolah swasta ini. Saya mulai dari, nanti ada Pak Wijaya Kusuma ini dari Lab School Jakarta, ada Pak Ari dari Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Saya mulai dari Pak Ari dulu nih yang sempat terputus tadi. Apa kabar Pak Ari? Sudah bisa nih suaranya? Di unmute. Oke, sudah masuk Pak Fatur? Oke, mantap, suaranya ganteng orangnya. Alhamdulillah. Tadi kan sekolah negeri semua nih. Sekarang kita menuju sekolah swasta. Kalau negeri ini kan biasanya ngikut, manut gitu ya. Tapi sebelum itu, Pak Ari simak nggak tadi keputusan bersama 4 menteri tadi? Ya, alhamdulillah bisa menyaksikan live dari YouTube-nya Kemendikbud yang terus bertambah subscribernya, Pak. Oke, jadi yang bertambah subscribernya ya. Baik, Pak Ari, menurut pendapat Ari ini kan mewakili sekolah swasta nih. Kalau sekolah swasta sendiri menanggapi keputusan bersama 4 menteri itu apa? Yang baru atau ada plus minusnya seperti apa? Silahkan. Kalau yang saya lihat sendiri SKB kali ini ya nggak ada yang baru ya dibandingkan SKB sebelumnya. Intinya masih dikembalikan ke sekolah, kembalikan ke pemerintah daerah, kembalikan ke orang tua, setuju atau tidak anaknya masuk ya. Apa yang baru gitu? Saya mau bertanya ini sama Pak Fatur sama Pak Indra ini yang baru apa Pak? Gitu. Selain tanggalnya yang baru. Terus kemudian yang kedua, kalau bicara siap atau tidak siap, ya kalau dipaksa siap ya kami siap, tapi tentunya ada konsekuensi yang harus kami siapkan kan begitu. Tapi sejauh ini karena kami di Jogja gitu ya, masih terikat pada keputusan gubernur, kita masih tanggap darurat ya. Kalau sampai akhir tahun ini masih insya Allah masih tetap belajar dari rumah. Tapi kalau untuk semester depan ya kami menunggu kebijakan pemerintah daerah ya, pemerintah daerah. Karena diserahkan ke pemerintah daerah ya, saya nunggu pemerintah daerah. Jadi kalau dibilang siap tidak siap ya sebenarnya harus menyiapkan diri, tetapi yang kami pikirkan itu ya jangan hanya sekedar memberikan saran ya. Kalau pemerintah itu memberikan kebijakan gitu ya, jangan memberikan saran atau alternatif. Kami itu butuh kebijakan sebenarnya. Kalau saran atau alternatif ya hiper itu biasa gitu. Para pemerintah. Baik, terima kasih Pak Ari. Nanti saya minta staf di backstage saja. Saya panggil satu lagi nih, sahabat lama saya nih, Pak Wijaya Kusuma. Selamat malam, Pak Wijaya. Bentar ya, lagi live dulu ya. Saya matiin dulu bentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Wijaya? Alhamdulillah baik. Sehat, semakin baik, isolasi mandiri di rumah. Artinya kalau sudah bisa ngomong, sudah bisa chat, sudah bisa nulis,
Itu sehat kalau menurut saya sudah itu. Oh iya, dibanding seminggu kemarin, kalau kemarin malah nggak nafsu makan, sekarang malah nafsu makannya gede nih. Oke, kita ke topik Om J. Tadi nyimak nggak keputusan bersama saya tadi? Lihat di YouTube. Menurut Om J, ke siapa, kalau lab school sendiri tatap muka atau gimana nih nanti kira-kira? Kalau kami kayaknya masih online ya, apalagi banyak guru-guru kami dan orang tua yang kena COVID ya. Jadi kayaknya kami belum berani untuk tatap muka secara langsung. Apalagi Jakarta kan makin meningkat ya yang kena COVID. Saya aja juga nggak tahu, tiba-tiba periksa swab ternyata positif. Saya pikir yang kena positif kan cuma saya aja, ternyata anak istri saya kena juga. Jadi memang virusnya ini nggak kelihatan. Kalau misalnya dibuka, ya saya nggak bisa bayangin ada kluster baru di DKI itu. Kayak Habib Rizik aja itu kan setelah nikahin anaknya banyak yang kena itu. Positif COVID ya, reaktif semua. Saya kemarin kalau nggak inisiatif swab test, rapid test dulu gitu, nggak tahu kalau misalnya kena COVID. Jadi ini bahaya sekali. Oke, kembali ya. Ke ini kita Om J. Menurut Om J sendiri ada yang baru nggak dengan keputusan bersama 4 menteri tadi? Ada. Kayaknya sama kayak kemarin. Selain sekolah masing-masing. Akhirnya kepala sekolah keputusannya sama kepala dinas tuh. Kalau mereka berani, ya siap-siap nanggung resiko aja. Oke. Baik, terima kasih Om J. Tetap di ini moga semakin sehat. Saya akan coba satu lagi sebelum ke Pak Indra, Pak Taman Firdaus nih dari dari NTB, Bima, dari Bima. Dari Bima. Pak Taman Firdaus belum bisa. Oke. Ke Pak Indra kembali nih. Kita ke Pak Indra. Pak Indra, tadi di salah satu yang banyak diinikan teman-teman bahwa kegiatan tatap muka nanti itu ujung-ujungnya bergantung dari keputusan komite atau orang tua gitu ya. Artinya memang sama seperti dahulu. Ini terkesan nggak mau ngambil resiko nih kementerian. Menurut Pak Indra gimana nih tanggapannya? Halo, Pak Indra? Ya, putus-putus tadi Pak. Oh, putus-putus. Bisa diulang. Nah, bisa diulang. Siap. Menurut Pak Indra ini, ujung-ujungnya keputusan bersama tadi diserahkan kepada kepala sekolah, komite, orang tua untuk menentukan tatap muka atau tidak. Seandainya tatap muka pun tidak full, artinya ada pembatasan. Nah, ini sebenarnya terkesan tidak berani mengambil resiko nih. Gimana menurut Pak Indra? Jadi kan kita harus bisa menebak dulu nih, kenapa tiba-tiba memang dikeluarkan SKB ini. Dan yang pertama, minggu lalu itu Bank Dunia mengeluarkan kajian tentang PJJ di Indonesia. Dan sudah memprediksi salah satunya adalah tahun depan kan kita tes PISA lagi nih. Ya, betul. Nah, prediksi Bank Dunia hasil tes PISA kita itu jauh anjlok lagi turunnya ya dibanding 2018. Jadi levelnya bahkan di bawah ketika era Orde Baru dulu. Nah, hari Minggu kemarin saya dan Mas Nanang, Mas Ahmad Rizali kan juga membuat acara ngopi seksi bicara tentang kinerja Mendikbud. Dan ternyata dari target RPJM saja, RPJMN jauh nih. Nah, jadi kan kelihatannya takut nih disalahin nih.
ya kan? Kinerjanya benar-benar jauh dari target. Nah, dibikinlah nih, jadi seakan-akan untuk memperbaiki itu dibuka, tetapi kan juga nggak berani tegas kan gitu. Jadi kan agak lucu nih kan gitu. Pada saat bulan Maret berani mengeluarkan, mewajibkan BDR, belajar dari rumah, tetapi nyabutnya setengah-setengah kan gitu. Ya kan? Ya. Kalau nyabutnya setengah-setengah nih bahaya, Pak. Kan. Bisa jadi nanti kalau nyabutnya setengah-setengah kan. Oke, Itu Pak Indra. yang bahaya. Ini kira-kira Kementerian Pendidikan dan menteri-menteri terkait yang ada di menandatangani SKB 4 menteri tadi, kira-kira melakukan evaluasi nggak dengan hasil yang sebelumnya? Karena kalau kita lihat tadi seperti yang Pak Indra sampaikan masalah slide nomor 2 tadi, artinya kalau mereka punya mengevaluasi, tentu tadi terungkap hal-hal semacam itu tadi, bahwa ternyata apa yang dilakukan tidak dilaksanakan dan tidak ada kompensasinya, tidak ada sanksinya dan seterusnya. Kalau ingat diskusi kita waktu SKB yang pertama kan, saya katakan harusnya ada koordinasi dengan masing-masing dinas pendidikan. Jadi tahu di Sulawesi Selatan kayak gimana kondisinya kan gitu. Jadi kita bisa kalau hari ini ada konferensi pers itu bisa melihat petanya keseluruhan. Karena memang ada koordinasi, ada kolaborasi, ada komunikasi yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kondisi ini kan menunjukkan memang selama ini tidak ada komunikasi, tidak ada koordinasi mereka kan itu. Jadi ya kondisinya akan seperti ini terus. Nah, ini yang menurut saya betul-betul memang kondisi pendidikan kita bukan semakin baik tapi semakin buruk. Ya kan? Prediksi Bank Dunia itu bisa bahkan lebih buruk lagi. Karena betul-betul penanganan pendidikan kita nggak serius kan gitu. Harusnya di pusat itu yang justru merangkul daerah-daerah kan. Ayo apa yang bisa kita lakukan bersama? Ayo apa yang bisa kita lakukan bersama kan gitu. Jadi malah sudah bisa menentukan, malah bukan berdasarkan zona, tetapi bisa bicara misalnya Kalimantan Timur akan siap karena Kemendikbud mensuplai ini, pemerintahnya melakukan ini. Jadi ngomongnya tuh enak, sudah berupa satu progres, bukan cuma lepas tangan kan gitu. Ini kan ini nggak ada manfaatnya buat bangsa ini, nggak ada manfaatnya keputusan tadi kan gitu. Cuman buang-buang waktu aja. Seremonial itu ya. Nah iya kan gitu. Kelihatannya wah peduli ini. Padahal sebetulnya cuma justru mau ngelempar kewajiban aja. Karena kalau nanti dipertanyakan kenapa hasil PISA kita semakin jeblok, ya kan? Padahal Bank Dunia sudah mengatakan kalau dengan model PJJ ini, karena PJJ juga nggak pernah diatur, nggak pernah diperbaiki kan. Nggak ada tindakan nyata dari Kemendikbud untuk memperbaiki kualitas PJJ, sama sekali nggak ada. Adanya subsidi kuota yang nggak ada hubungannya dengan mutu dari PJJ itu sendiri, ya kan? Yang juga nggak semua dapat kan gitu. Nah itu bisa berdalih ya kami sudah membuka sekolah, tapi kan tergantung pemerintah daerahnya, tergantung sekolahnya, ya wajar kalau hasilnya nggak bagus karena mereka ada learning loss lah, apalah segala macam, tapi nggak ada perbaikan ya, sama aja bohong, percuma kita cuma muter-muter di sini aja jadi. Oke, kemudian yang ingin saya soroti kembali, ada tadi poin mengenai seandainya memang dilakukan tatap muka itu jumlah, jadi sistemnya sistem shift untuk jumlahnya PAUD 5 orang, SD sampai SMA 18 orang, sementara kita punya standar proses
di mana batas maksimal siswa itu kalau untuk jenjang SMA SMK 36, SMP 32 dan SD 28. Ini kita dipaksa nih 18 orang. Ini menurut Pak Indra rasional nggak nanti? Tekniknya seperti apa nih? Terawangannya Pak Indra nih. Pak Fatur, kalau zona merah dilarang buka aja sekolah tetap buka. Terus apakah bisa menjamin kalau disuruhnya cuman berapa? 16 atau 18 itu memang akan 18. Ada yang berani jamin nggak akan 36 kan gitu. Belum lagi tambah orang tuanya nanti ngumpul di sana. Enggak, kita ngomong yang real aja lah kan gitu. Kalau udah jelas-jelas zona merah dilarang, tetap buka dan bahkan ditunjukkan. Kan itu sebetulnya kayak menampar muka sendiri kan gitu. Kan menunjukkan kami ini nggak didengerin loh sama pemerintah daerah. Kan. Ditunjukkan kan secara nasional. Kan. Nah terus apa yang lain-lainnya itu semua bakal diikutin? Enggak kan. Jadi semua cuma serba teori aja kan. Coba kita lihat hitung saja selama belajar dari rumah ini sudah berapa sekolah yang didatangin oleh Mendikbud kita. Tahu nggak kondisi realnya seperti apa? Baru terakhir ini aja kan keliling ke beberapa tempat gitu. Tapi selama 8 bulan kemana aja? Oke. Nah, sekarang gini Pak Indra. Ini ke poin yang tadi juga masih ini. Kalau kita melihat kondisi normal ya. Kita punya standar siswa kita itu ada batas maksimal 36 SMA, 32 SMP dan 28. Ini ketika kita berbicara kondisi normal, peraturan-peraturan yang ada ini cenderung memaksa bukan menjadi batas maksimal, tetapi memang batas yang ditetapkan. Kenapa? Karena memang hampir sekolah negeri, bahkan sekarang sekolah swasta, dalam kondisi normal kemarin, itu ikut-ikutan mencapai jumlah tersebut. Karena ada hubungannya nanti dengan data pokok pendidikan. Ini benturan peraturan nih sebenarnya. Masalah berapa jumlah maksimal. Jadi sekolah swasta pun yang biasanya dia menerima satu kelas 25, 30, sekarang ikut-ikutan di batas maksimal. Kenapa? Karena sistem kita memaksa seperti itu. Nah, padahal kalau memang swasta kembali kemarin ke habitatnya melayani dalam jumlah yang kecil, mungkin mereka tetap bisa melakukan shifting. Sekarang mereka juga kesulitan yang swasta ini. Kenapa? Karena jumlah rombel mereka dalam satu rombel itu juga 36. Hanya di rombel sisa saja yang boleh di ketentuan itu. Ini menurut Pak Indra sendiri, jumlah 36, 32, 28 ini jumlah yang bagaimana sih yang ideal untuk kondisi normal maupun untuk kondisi yang semacam ini? Oke. Jadi desain kelas dengan jumlah 36 atau 32 atau berapapun kan begitu. Itu kan desain lama. Itu pola, saya menyebutnya pola tradisional, pola konvensional kan. Bagi sekolah-sekolah yang sudah sukses menjalankan PJJ, mereka kalau sudah tatap muka akan menjalankan yang namanya pembelajaran hibrida, hybrid learning. Hybrid learning itu konsepnya sama kayak hybrid office. Kantor yang hibrida itu kayak Gojek. Nah, Gojek itu nggak ada kewajiban untuk semua karyawan itu selalu masuk dalam jam yang sama, tiap hari harus masuk, ya kan? Karena mereka itu bisa belajar di mana saja. Dan sebetulnya sudah ada aturannya di situ. Kita punya di standar proses Permen 22 tahun 2016 sudah mengatakan di mana saja adalah kelas. Gitu. Siapa saja adalah guru, ada kan gitu. Jadi
beberapa sekolah yang sudah saya dampingi yang mereka sekarang sudah berjalan sangat baik dengan PJJ, mereka begitu nanti tatap muka mereka udah nggak peduli lagi dengan jadwal, karena betul-betul anak pun nanti nggak harus setiap hari masuk sekolah, nggak ada lagi pembelajaran ceramah, itu nggak ada lagi di sekolah. Nanti kelas itu akan dipakai untuk presentasi, untuk meeting, untuk berkarya, lebih ke sana kan gitu. Jadi harusnya Kemendikbud itu sudah mendorong ke arah sana kan gitu. Banyak kok kisah-kisah sukses sekolah-sekolah yang bertransformasi selama PJJ ini. Itu kan yang harusnya diambil contohnya kan gitu, dijadikan model dan dijadikan percontohan untuk secara nasional, tapi kan nggak ada sama sekali. Gitu. Malah bikin pelatihan 32 JP selesai dalam waktu 2 jam kan gitu. Ngawur lah kan. Iya, iya. Menarik sekali karena memang apa yang dibutuhkan seperti rilis Bank Dunia itu sebenarnya belum diakomodir secara real, secara nyata, sepertinya masih mencari bentuk apa seperti itu kira-kira Pak Indra? Atau ini ada hubungannya dengan peta jalannya sendiri yang sudah dibuat itu? Peta jalan yang nggak jelas itu? Ya. Gini lah. Oke. Gini, sebetulnya problemnya adalah satu, memang tidak menguasai satu kondisi atau wawasan Nusantara yang luas tentang kondisi Indonesia yang seutuhnya seperti apa. Kemarin juga saya rapat di DPR, bahasnya seperti itu. Itulah kenapa peta jalan semua tidak pernah menyebut tentang budaya asli Indonesia. Jadi pada dasarnya wawasan Nusantaranya sangat lemah. Yang kedua, wawasan tentang pendidikan sendiri yang utuh juga sepertinya lemah. Ya kan? Nah, itulah yang membuat akhirnya terlalu mempercayakan pembisik-pembisiknya yang hanya itu-itu saja. Yang sangat elitis, ya kan, muter-muternya di situ saja. Ya, jadinya bukan menjadi sebuah kebijakan yang nasional, yang melibatkan banyak pihak, melibatkan publik kan gitu. Dan ini kan tercermin dari kebijakan SKB yang hari ini, itu kan tanpa sama sekali koordinasi dengan pihak-pihak daerah. Kalau sudah koordinasi kan nggak mungkin dilepas seperti ini. Tapi akan langsung bisa bicara, oke, Sumatera Utara gimana, Aceh gimana, Papua gimana. Ada setiap hari itu ada pejabat Kemendikbud yang selalu berkoordinasi, melihat perkembangan di masing-masing daerah. Dan di tiap daerah pun sebetulnya kan sudah ada perwakilan dari Kemendikbud, yaitu LPMP, kalau memang katakanlah pejabat yang di pusatnya nggak sempat kan gitu. Itu yang dijadikan sebagai corong komunikasi, ya kan? Kita disuruh untuk 4C kan, critical thinking, collaboration, communication, kreatif, tapi dari Kemendikbudnya sendiri tidak melakukan hal tersebut kan gitu. Ini kelemahannya. Atau mungkin sudah Pak Indra, mungkin tidak dipublish saja. Kalau sudah, nggak mungkin SKB-nya bentuknya seperti ini, gitu. Okay. Akan ada data per daerah seperti apa, kan gitu. Pemerintah daerah pun juga, ya juga sama yang saya tunjukkan tadi kan, nggak mungkin ada daerah yang melanggar, kan gitu. Ngapain melanggar kalau sudah ada komunikasi yang jelas kan begitu. Kenapa mereka buka, kenapa ini kan juga harusnya dijelaskan dong. Gitu. Ini kan pertanyaan tanda tanya besar. Gitu. Siap. Kita masuk ke poin berikutnya nih. Menarik lagi Pak Indra, di salah satu tayangan bahan tayang tadi dikatakan untuk tatap muka, jika diambil keputusan tatap muka oleh satuan pendidikan, itu hanya tatap muka pembelajaran, tidak diperkenankan membuka kantin, ekskul, dan lain-lainnya.
murni pembelajaran. Ini artinya skemanya siswa mungkin tidak akan full di sekolah. Jadi mungkin 2 jam dia ke sekolah, setelah itu pulang, gitu ya. 2 jam ke sekolah, pulang. Kenapa? Karena kantin nggak ada untuk makan, gitu ya. Ekskul tidak berjalan dan tidak full penuh. Apa yang bisa diharapkan dari 2 jam itu, Pak Indra, kira-kira kalau memang ini bisa diterapkan dengan ketentuan yang ada ini? Sebetulnya nggak akan ada bedanya kan gitu. Jadi kalau mereka yang mengeluh PJJ ini sangat tidak efektif, ya kan, karena online, sebetulnya tatap muka juga nggak efektif. Karena yang dilakukan itu cuman memindahkan apa yang mereka lakukan di kelas secara online. Jadi itulah yang membuat kualitas pendidikan kita sangat rendah kan gitu. Jadi mau online mau offline itu sebetulnya kondisinya sama-sama rendah kan gitu. Nah dengan online turun lagi, kenapa? Karena betul-betul kan nggak ada kontrol gitu, tidak ditempatkan di satu tempat, ya kan, yang bisa memastikan apa yang dilakukan. Sedangkan kalau yang sekarang kan nggak kelihatan. Itu yang membuat semakin turun gitu. Tapi sebetulnya pada dasarnya sudah pelaksanaan mutunya sangat rendah. Nah harusnya bukan masalah tatap muka atau tidak tatap mukanya, tapi mutunya harus dibenahi dulu. Dan tadi yang saya katakan praktik baiknya sudah terjadi kok di beberapa tempat. Kenapa itu nggak dijadikan model? Kenapa pelatihannya isinya cuma membuat RPP aja gitu? Apa karena tadi pembisiknya cuma mampu bikin RPP, jadi cuma pelatihannya bisa isinya membuat RPP, padahal harusnya bagaimana mendesain pembelajaran hibrida yang menarik, yang sesuai dengan tantangan era 4.0 ini. Dalam bentuk yang praktek sesungguhnya, bukan teori. Lihat webinarnya Kemdikbud isinya teori semua yang nggak jelas, nggak pernah ada yang dipraktekin kan. Gitu, ini ada dari Pak Delek Hampi. Kata beliau, LPMP pekerjaannya hanya supervisi dan belum ada pekerjaan yang berupa bagaimana memperbaiki PJJ di sekolah. Jadi mungkin tupoksinya saat ini belum diberikan penuh sampai ke sana ini oleh ini kan di atasnya LPMP ini kan Dirjen GTK ya. Jadi mungkin GTK belum ini Pak. LPMP Dirjen PAUD Pak. Dirjen PAUD Dikdasmen. Itu ya. Tetapi LPMP kan membawahi guru, Pak. Jadi enggak membawahi guru dia. Sekolah. Jadi ada di Dirjen Dikdasmen ya. PAUD Dikdasmen. Yang guru P4TK tuh. P4TK langsung ya. P4TK-nya juga bukan yang bukan. Dan itu semua, nah ini juga rancunya lagi. Tahun depan LPMP dan P4TK itu dilebur menjadi Balai Guru Penggerak. Ini kan lebih aneh lagi, itu semua di bawah GTK. Gitu. Seberapa urgennya sih sebenarnya kementerian punya lembaga perwakilan di daerah semacam LPMP ini? Karena kalau kita melihat Kementerian Agama, dia punya Kemenak sebagai wakil kementerian langsung di tingkat provinsi. Kalau LPMP ini gimana Pak Indra? Ya tadi kan harusnya menjadi kepanjangan tangan dari kementerian kan. Jadi memang tugas LPMP itu bukan langsung menyentuh sekolah, tetapi menjadi mitranya dinas pendidikan. Kan logikanya kan begitu. Karena penguasanya sekolah di daerah kan dinas pendidikan. Nah, karena kan kita harus bertanya lagi, faktanya akur nggak nih dinas pendidikan dengan LPMP? Atau dinas pendidikannya jalan sendiri, LPMP-nya jalan sendiri kan gitu. Jangan-jangan malah LPMP-nya juga jarang berkoordinasi sama bosnya di pusat. Nah, itu kan yang lebih parah lagi nih kan gitu. Nah, ini kan kita berasumsi, tetapi kan kita bisa melihat dari
hasil atau data yang muncul dengan adanya SKB seperti hari ini, sepertinya memang komunikasi itu putus, komunikasi itu tidak ada. Dan saya secara khusus kenapa bisa bicara begini, karena saya malah dapatnya dari teman-teman wartawan. Teman-teman wartawan itu mengeluh sekarang itu sulit sekali untuk mewawancarai pejabat dari Kemendikbud. Nah, bisa dibayangkan kan kalau wartawan yang tugasnya, kerjaannya itu nyari berita, ya kan? Aktif mereka tiap hari pasti nyari narasumber untuk dibikin berita. Sedangkan mereka mengeluh karena susah sekali diajak bicara. Bisa bayangin nggak yang LPMP? Bisa bayangin nggak yang Dinas Pendidikan? Bisa bayangin nggak guru-guru, kepala sekolah di daerah? Pasti jauh lebih minim lagi. Logikanya kan gitu aja. Oke. Saya masuk ke poin berikutnya nih dari bahan tayang, Pak Indra. Di bahan tayang itu ada daftar periksa, gitu ya. Daftar periksa untuk memastikan satuan pendidikan sudah memenuhi protokol atau tidak. Nah, itu ada beberapa poin mungkin bisa saya bacakan mungkin untuk mengingatkan kembali. Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, yakni toilet bersih, disinfektan dan seterusnya, mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian kesiapan menerapkan wajib masker, memiliki apa ini kecil banget, termogan, kemudian memiliki warga satuan pendidikan yang memiliki rentan gitu ya, yang rentan, tidak memiliki akses transportasi yang aman. Nah, dan seterusnya. Pertanyaan saya, kalau ini yang menjadi checklist daftar periksa sebelum sekolah bisa melakukan, mungkin secara formalitas mungkin sekolah bisa saja checklist gitu ya. Tetapi misalnya di poin tidak memiliki akses transportasi yang aman. Ini artinya kalau dengan bahasa semacam ini mungkin tidak ada sekolah yang bisa memenuhi daftar checklist ini. Artinya ini pun seandainya ada sekolah mengaku memenuhi syarat ini jadi tanda tanya besar, karena definisi amannya ini seperti apa? Apa semua sekolah naik mobil pribadi semua? Kalau ada satu yang naik angkot gimana? Ini kalau dari sisi pandemi ya, belum lagi definisi aman ini kecelakaan lain sebagainya. Ini menurut Pak Indra mungkinkah ini ada sekolah yang bisa memenuhi daftar checklist ini? Kalau masalah bisa atau tidak bisanya sih bisa-bisa aja kan gitu. Tapi kan balik lagi buat saya itu semua formalitas kan gitu. Dan kalau ada yang tidak sesuai terus mau diapain? Ya kan? Nggak mau didenda 50 juta gitu. Kan nggak ada yang model seperti itu kan. Ya buktinya yang melanggar zona merah aja tetap jalan terus kan gitu. Jadi ini sebetulnya kembali yang tadi saya katakan, melempar untuk tanggung jawab itu tidak berada di pemerintah pusat kan gitu. Jadi sayang sekali, dan sampai hari ini seruan kita untuk membenahi PJJ pun tidak didengarkan kan gitu. Kalau memang kondisinya ini kan tadi ya, teman-teman jadi semua bilang nggak ada bedanya sama SKB yang pertama, kan gitu. Kalau nggak ada bedanya, kenapa nggak ada pembenahan, upaya untuk pembenahan PJJ? Karena artinya masih akan banyak sekolah yang tetap belajar dari rumah, kan? Nah, kenapa nggak ada upaya ke sana? Apa sih? Apa nggak mampu, kan gitu? Nggak tahu caranya, udah nyerah atau gimana? Yang kita kan harus tahu kan gitu, karena APBN-nya keluar terus kan gitu, ini kan uang kita bersama gitu. Oke, Pak Indra,
Nah, ini ke pertanyaan pamungkasnya ini. Seperti yang sudah sampaikan Pak Indra. Ya. Artinya kembali lagi apa yang terjadi di jilid pertama, kita bisa sebutlah seperti itu, SKB jilid pertama itu banyak catatan-catatan, dan catatan-catatan itu sepertinya tidak terlalu diindahkan, tidak terlalu dihiraukan. Salah satunya itu tadi ada zona merah yang melakukan tetapi tidak ada tindakan dan seterusnya. Nah, hubungannya yang paling krusial tadi adalah ada titik lemah pelaksanaan PJJ, pembelajaran jarak jauh, yang mungkin 80-90% sekolah melakukan itu kemarin. Menurut Pak Indra tadi tidak dibenahi sampai sekarang. Upaya kementerian melakukan pendekatan melalui pemberian bantuan kuota, apa itu tidak termasuk upaya, Pak Indra, yang dilakukan oleh kementerian? Tapi kan bukan dari sisi mutu, itu kan dari sisi akses kan itu. Artinya kita apresiasilah ada upaya untuk meningkatkan akses. Tapi di sini kan yang paling parah ada urusan mutu. Karena tadi kan yang saya katakan, riset Bank Dunia memprediksi tahun depan PISA kita bahkan lebih jeblok dari zaman Orde Baru dulu kan gitu. Di mana masih banyak orang yang buta huruf kan gitu. Kemampuan literasi kita mau bahkan berada jauh di bawah itu. Itu kan parah banget kan begitu. Nah, padahal di sisi lain saya sudah bisa membuktikan kalau PJJ itu bisa berjalan dengan baik, bisa meningkatkan kemampuan literasi, bisa numerasi kan gitu. Jadi ada praktek-praktek baik yang bisa dijalankan. Nah, artinya bukan nggak ada jalan sama sekali gitu loh. Dan memang kan sekarang eranya sudah era digital, jadi ya sewajarnya memang belajarnya sudah belajar hibrida. Masa masih tatap muka aja, masih anak kumpul di dalam kelas, dengerin gurunya, kasih PR, kasih ulangan, masih begitu terus. Mau jadi apa mereka? Padahal mereka dituntut sekarang itu untuk menjadi inovator, menjadi kreator, menjadi orang yang bisa memecahkan masalah. Kan desainnya seperti itu, prakteknya nggak seperti itu. Ini yang sangat disayangkan. Oke, artinya kita berbicara masalah mutu. Tetapi dalam waktu dekat ini pun kan kementerian juga sedang melaksanakan satu hajat nasional yang namanya asesmen nasional dalam rangkaian untuk meningkatkan mutu di sisi literasi dan numerasi. Itu menurut Pak Indra sendiri bagaimana? Apa itu tidak termasuk dengan upaya untuk peningkatan mutu? Gini loh, kita nih kalau kita bicara asesmen nasional itu kan kayak termometer nih, ya kan? Mengukur suhu kita kan, gitu. Nah, supaya kita nggak kena COVID, ya kan? Yang paling penting kan jaga jaraknya, pakai maskernya, cuci tangannya kan? Itu yang menjaga kita untuk sebisa mungkin tidak terserang COVID kan. Nah, dari UNKN kan berarti cuma ganti termometernya nih. Ya kan? Terus di mana letak pembenahan dari tadi untuk supaya tetap jarak, tetap pakai masker, tetap cuci tangannya di mana? Kan nggak ada. Ini kan cuma ganti termometernya doang. Kan nggak otomatis dengan terus termometernya diganti, orang nggak akan terkena COVID kan? Logikanya kan gitu. Oke, mungkin ada logika lain yang mengatakan ini seperti piramida terbalik. Ada yang kita bisa menyelesaikan dari hulu ke hilir. Ada yang mencoba memulainya dari hilir menuju hulu. Nah, konon katanya AN ini polanya adalah dari hilirnya dulu.
menuju hulu. Ini kalau menurut Pak Indra sendiri seperti apa? Yang dimaksud hilir itu yang mana? Ya, jadi gini. Yang dimaksud hilir itu. Oke, gini. Hulu itu artinya yang dibenahi kan dari sisi proses pembelajaran nih. Inputnya gimana, proses pembelajarannya seperti apa, kemudian kita akan lihat sebelum output ada penilaian dan seterusnya. Artinya ini dimulai dari hilirnya dulu nih, baru nanti bergerak ke hulu untuk mendeteksi lemahnya di mana gitu kan. Karena nanti dari AN ini kan akan keluar nih ceritanya, akan keluar hasil peta di mana daerah A satuan pendidikan itu lemahnya di sini, baru nanti diperbaiki di titik itu. Tanggapan Pak Indra gimana? Sebetulnya kalau kita bicara AKM-nya itu udah lama dijalankan dengan nama aksi kan gitu. Sebelumnya malah namanya INAP. Jadi sebetulnya kalau mau memperbaiki datanya udah ada gitu. Cuman kan anggarannya 1,49 triliun dong. Kalau tetap pakai yang lama kan gitu. Nah ini kan sekarang jadi gede kan gitu. Namanya baru, anggarannya juga gede kan gitu. Nah sekarang kalau cara berpikirnya gitu ya nggak akan bisa membenahi kan gitu. Nah, artinya kalau saya bicara data tuh udah cukup lengkap kok. Sekarang tinggal tahu nggak cara memperbaikinya gimana cara jadi kita itu sekarang sudah bisa mendeteksi ya kan siapa aja yang kena COVID misalnya. Jadi nggak perlu sebetulnya ganti termometer sekarang, itu nggak penting. Karena kita udah tahu kan gitu. Nah, fokusnya sebetulnya tinggal nyari obat vaksin COVID-nya nih kan gitu. Karena udah sekian lama berjalan. Nah, ini tahu nggak caranya kan gitu. Nah, ini kan kita karena nggak pernah ada penjelasan seperti itu. Sama sekali kan tidak pernah membahas tentang bagaimana meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Nggak pernah ada konferensi pers atau Mendikbud kita bicara di media tentang bagaimana program beliau meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Coba aja lihat program dari Merdeka Belajar 1, 2, dan seterusnya itu yang berhubungan dengan mutu nggak ada. Dan itu kan dibuat sepotong-sepotong. Nah, kalau kita bicara ya tadi Pak Fatur sampaikan, itu kan imajinasinya Pak Fatur kalau AN itu akan seperti itu, ya kan? Sampai sekarang tuh naskah akademiknya nggak ada kan gitu. Jadi masa kita mau berdasarkan imajinasi kita masing-masing? Kita membutuhkan kebijakan nasional itu harus ada naskah akademiknya, ya kan? Baru dibuat Permendikbudnya, kemudian baru buat juknisnya, sehingga juga daerah juga nggak bingung, guys. Sekarang mau sosialisasi AN, apanya yang mau disosialisasi? Karena aturannya nggak ada kan gitu. Jadi semuanya punya imajinasi masing-masing kan. Dan apakah AN ini betul membenahi pendidikan, mutu pendidikan, kita nggak pernah tahu orang. Naskah akademik nggak pernah keluar sampai hari ini. Oke, Pak Indra. Kalau dikatakan nih berbicara, ini saya bukan wakil pemerintah nih Pak Indra nih. Bahasa-bahasa saya tahu. Menyuarakan mungkin apa yang ada di lapangan. Tadi Pak Indra katakan kita punya aksi. Ini kan di bawahnya Pusmenjar, Puspendik sebelumnya punya aksi, punya INAP. Apa ini tidak bisa kita katakan sebagai sebuah naskah akademik? Mereka melaksanakan ini tentu ada dasarnya, sehingga ini diduplikasi menjadi bentuk asesmen nasional sekarang. Nah, kalau seperti itu gimana Pak Indra? Loh, kalau aksinya setahu saya ada naskah akademiknya, gitu. Tetapi yang AN-nya ini yang belum ada naskah akademiknya. Jadi bahkan renstranya Kemendikbud, kemudian program Merdeka Belajar, itu semua sampai sekarang nggak ada naskah akademiknya kan. Jadi kita nggak tahu dasar filosofisnya apa, arahnya
kemana ya, munculnya imajinasi kita masing-masing kan gitu. Tapi secara akademis nggak bisa bertanggung jawab kan, naskah akademiknya nggak ada kan gitu. Jadi memang kesannya kayak gimmick pengusaha kan gitu, mau ngasih diskon, mau ngasih program kan gitu. Oke, kan gitu. Kita kembali ke proses aja kalau gitu Pak Indra. Kita fokus ke proses nih. Ya. Kalau memang tidak ada nasib apa segala macam, artinya kita sudah menyadari dari hasil aksi, misalnya ada INAP, ada aksi, itu kan memang sudah menyatakan juga, PISA juga menyatakan literasi kita rendah, kita sudah ikut PISA berkali-kali, dan hasilnya ya juga seperti itu juga. Dan tadi disinggung Pak Indra, tahun depan kita juga akan ikut aksi. Ini apa masih perlu kita ikut aksi PISA untuk tahun depan, Pak Indra? Kalau dilihat dari toh hasilnya pun bisa terbaca nih. Kalau saya boleh meramal, mungkin tahun depan terlebih karena kita pandemi, hasilnya juga akan jauh mungkin anjlok lebih jauh lagi. Ini menurut Pak Indra gimana? Ya gimana ya kan gitu. Di satu sisi sih kalau kita juga sampai nggak ikut PISA, berarti kita memang udah menyerah sebelum tanding kan gitu. Jadi memang berarti kita tidak punya niat untuk membenahi kan. Itu ya nanti kita lihat bagaimana pemerintah ini kan juga masih bisa jadi loh Pak. Tapi kalau menurut saya sih ikut saja kan, karena itu adalah potret kan gitu. Banyak orang memang meragukan hasil PISA. Ya kan? Sama aja kan kayak potret kan gitu. Orang dipotret bangun tidur sama abis dandan kan beda. Tapi dua-duanya potret kan gitu. Oke. Ya kan? Tapi ini kan ada pengalaman menarik ini Pak Indra dari negara tetangga kita yang saat ini posisinya di atas kita, Vietnam. Itu pernah melakukan moratorium sebenarnya terhadap PISA itu sendiri. Artinya tidak mengikuti dengan alasan-alasan tertentu. Tetapi ini yang kenapa saya katakan tadi, kenapa kita tidak ambil moratorium sementara sambil membenahi itu dulu. Karena toh kita sudah punya hasil nih beberapa tahun sebelumnya yang hasilnya juga seperti itu, tidak jauh beda. Treatmentnya belum dilakukan gitu loh. Lain kalau treatmentnya sudah dilakukan, kita ikut lagi, mungkin akan terlihat hasilnya nanti bedanya. Gimana menurut Pak Indra? Gini, luruskan dulu, Vietnam itu bukan moratorium tidak ikut PISA. Tetapi karena angkanya bagus banget, tahun 2015 ya kalau nggak salah, mereka itu diduga berbuat kecurangan kan gitu. Itu yang sehingga tidak dinilai kan gitu. Sama kejadiannya sama Malaysia seperti itu. Makanya Malaysia yang kemarin kan juga nggak ada, ya kan, PISA-nya karena diduga berbuat kecurangan. Cuman Vietnam tidak terbukti, yang Malaysia terbukti kan begitu. Jadi dan yang nggak pernah ikut malah India tuh malah nggak pernah ikut. Nah tentunya punya alasan sendiri. Kalau buat saya sih ikut aja kan. Jadi gini loh, kalau saya itu malah jadi caranya melihatnya gampang kan gitu. Kita kan udah di bawah nih kan gitu. Sebetulnya kan satu-satunya jalan kan cuman ke atas kan gitu. Ya kan? Satu-satunya jalan tuh cuman ke atas kan gitu. Nah, ini yang sebetulnya bisa ngelihat kita itu akan bisa naik atau enggak. Dan harusnya sih pemerintah kita kan ikut terus ya, karena RPJMN itu targetnya PISA loh. Jadi sudah sebagai undang-undang kan RPJMN diundang-undangkan, itu masuk target PISA kan gitu. Jadi kalau sampai kita nggak ikut, ya berarti pemerintah nggak tercapai target. Gitu. Oke, kenapa ini saya tanyakan Pak Indra? Jadi ini analoginya akan saya inikan lagi seperti yang disampaikan Pak Indra tadi.
Jadi ada analogi UN, ada analoginya yang AN ini, antara UN dan AN. Artinya kalau tadi Pak Indra mengambil analogi seperti hanya ganti termometer gitu ya, tidak membenahi prosesnya. Nah kan tadi kita sudah sepakat nih, masalahnya ada di proses. Prosesnya belum dilakukan, berbagai macam kegiatan, workshop, seminar hanya dalam batas tatanan teori. Belum ada mungkin belum ada yang menyentuh di tatanan perbaikan proses yang memang benar-benar diharapkan menuju kepada peningkatan mutu, gitu ya. Nah, sama dengan PISA ini kan sebenarnya juga termometer saja. Kalau yang tadi termometernya termometer nasional, yang ini termometer internasional gitu ya. Menurut Pak Indra gimana? Nah, sebetulnya kan PISA itu banyak poin yang dinilai. Tapi kan kita biasanya hanya fokus ke reading skills-nya, kemudian math skills-nya sama science-nya. Tetapi di PISA itu banyak hal-hal lain yang juga diukur. Nah, itu yang sebetulnya memberikan banyak masukan tentang kondisi negara masing-masing, dan kita mau bandingkan dengan negara-negara lain itu perbandingannya kelihatan. Jadi banyak sih kalau buat saya manfaatnya, karena kita bisa lebih tahu karena banyak surveinya kan di sana, dan itu yang kenapa kalau kita mau jujur kan, AKM itu nyontek PISA nantinya kan gitu. Jadi konsepnya copy paste dari itu. Oke. Artinya gini Pak Indra, yang ingin saya stressing sebenarnya jangan sampai mengulang jebakan Batman ujian nasional gitu ya. Ujian nasional itu seperti diakui bersama itu kan hanya mengukur ranah pengetahuan. Dia tidak bisa mengukur, akan sulit mengukur untuk ranah keterampilan, sikap gitu ya. Dia lebih kepada pengetahuan, makanya soalnya juga soal-soal yang seperti itu di UN. Makanya di dalam ujian sekolah masih tetap diuji dengan ujian praktek dan seterusnya, dengan asumsi memang tidak terukur di ujian nasionalnya, karena memang teori yang diukur atau pengetahuannya. Nah, begitu juga dengan jebakan PISA atau jebakan asesmen nasional nanti. Kemarin kita di UN terlalu fokus kepada teorinya, gitu ya, terlalu fokus terhadap teorinya. Yang saya khawatirkan sebenarnya dengan asesmen nasional ini ada jebakan juga. Seperti yang disampaikan Pak Indra tadi, PISA itu mengukur banyak hal. Sementara asesmen nasional yang ke depan ini baru mengukur dua hal, yakni literasi, numerasi gitu ya. Dia belum mengukur sainsnya itu secara langsung gitu ya. Itu pun literasinya yang baru diungkap hanya sedikit. Apa? Ya literasi seperti katakan Pak Indra tadi, hanya sisi membacanya. Sementara literasi itu sangat luas cakupannya, sehingga tidak bisa terukur semuanya. Sehingga nanti juga akan terjadi hal yang sama, di mana sekolah-sekolah akan fokus bagaimana teaching to the test UN. Ini juga sama, teaching to the test AKM gitu. Tanpa melihat lagi esensi dari literasi itu apa, numerasi apa, sains itu apa, dan ukuran-ukuran lainnya yang dikatakan Pak Indra tadi. Menurut Pak Indra, agar itu tidak terjadi seperti apa nih kira-kira? Satu, kalau melihat kembali ya, kalau kita bicara AN-nya, kita semua berimajinasi masing-masing kan gitu, karena kita sampai sekarang nggak pernah tahu yang benernya itu akan gimana, karena tadi nggak pernah ada naskah akademiknya, walaupun saya kenal dengan pembuatnya, tapi untuk naskah akademiknya nggak pernah muncul, jadi kita masih berandai-andai saja. Nah, yang saya andaikan itu katakanlah modelnya seperti PISA. PISA itu ya
sudah pernah dicoba untuk dibimbelkan, dilatihkan. Bahkan tahun 2018 kemarin secara khusus Indonesia punya persiapan. Makanya memastikan yang ikut itu ada anak dari DKI. Nah, DKI itu lab school tuh salah satunya, anak-anaknya ikut tuh di sana. Dan DIY. Jadi 2 daerah yang mutu pendidikannya tertinggi di Indonesia. Jadi persiapannya matang deh gitu. Untuk bisa. Hasilnya apa? Lebih jeblok dari 2015 kan gitu. Jadi memang desainnya itu PISA itu nggak bisa disiapkan kan gitu. Jadi kalau memang AN itu konsepnya sama seperti PISA, itu memang nggak bisa disiapkan. Jadi balik lagi kalau kita itu pakai termometer, gitu, mau dimanapun tetap ukurannya sama. Sedangkan kalau UN itu kan bisa kita akalin hasilnya, ya kan? Hasilnya tuh bisa diakalin dengan misalnya model belajar cara bimbel, dengan drilling misalnya. Sebetulnya anak tidak menguasai kompetensi dasarnya, tapi karena dia berlatih soal, nilainya bisa bagus. Nah, itulah bedanya UN dengan PISA, ya kan? AN kita belum tahu, kan gitu. Karena sampai sekarang ya kita hanya bisa berandai-andai. Mas Menteri sudah bilang nggak perlu dibimbelkan, tapi modelnya seperti apa? Ya kita hanya bisa berimajinasi. Oke, menyinggung ini menarik bimbel. Ini belum apa-apa ini Pak Indra, ini belum apa-apa. Iya. Sudah ramai bimbel ini. Sukses asesmen nasional, sukses AKM. Oh, ini tawaran bimbel ini. Banyak, buku udah banyak. Ya, artinya mereka menangkap peluang sebenarnya. Ini yang salah sebenarnya komunikasi publiknya atau seperti apa nih Pak Indra? Karena kan esensi dari ini sudah jelas disampaikan oleh Pak Menteri bahwa nggak perlu bimbel, nggak perlu persiapan, nggak perlu ini, nggak perlu itu. Menurut Pak Indra sendiri yang salah nih apanya nih? Ya tadi Pak, saya kan udah menyampaikan berulang kali memang komunikasi publiknya buruk sekali. Yang teman-teman wartawan aja susah kok dapat statement untuk wawancara mereka, apalagi kita-kita yang di luar sebagai para pendidik ini kan gitu, makin susah aksesnya. Jadi ya itu, akhirnya kan kita muncul dengan imajinasi kita masing-masing. Yang taunya UN, ya bayangannya AN itu UN yang ganti baju kan. Ya udah, jadi banyak kok sekolah yang mulai try out AKM, try out AN kan gitu. Bimbel ini beli buku siap AKM apalah kan gitu. Ya terus siapa yang bisa melarang itu, bisa menahan itu? Karena komunikasinya juga buruk. Cuman ngomong nggak perlu dibimbelkan, tapi terus apa? Kayak apa kan gitu? Ini mau dipakai buat apa? Ya kan? Sekolah juga banyak yang takut nanti tidak diminati orang lagi, nanti apalagi yang swasta ya. Jadi udahlah punya interpretasi sendiri-sendiri. Oke, Pak Indra, ini luar biasa diskusi kita, mungkin hampir sudah 1,5 jam. Kita menyikapi SKB 4 menteri atau 5 menteri atau 6 menteri terserah namanya, yang nggak ada bedanya secara spesifik menurut teman-teman tadi yang kita coba wawancara dari banyak daerah, yang mereka akan ikut saja. Ternyata banyak hal yang bisa kita diskusikan. Ini closing statement nih dari Pak Indra tentang hiruk pikuk SKB 4 menteri, kalau boleh bisa dibilang seperti itu. Oke, kalau saran dari saya, yang pertama
pandemi COVID ini masih jauh dari berakhir. Kita saja gelombang pertama ini sepertinya belum habis. Negara lain seperti Malaysia baru kena gelombang kedua, kan gitu. Jadi mereka sudah sempat grafiknya turun jauh, terus sekarang naik lagi, itu yang disebut dengan gelombang kedua. Kita gelombang pertama aja belum selesai. Jadi secara fakta memang masih sangat berbahaya buat masyarakat itu berkumpul, termasuk anak-anak kita. Dan bahayanya ini juga bukan bicara cuma sama anak-anak aja ya, tapi anak-anak ini bisa menjadi orang tanpa gejala kan. Orang tanpa gejala membawa virus COVID, dia pulang ke rumah, orang tuanya yang kena. Orang tuanya bisa nyawanya hilang. Dan akhirnya anak-anak ini menjadi yatim piatu misalnya. Itu kan salah satu resiko yang harus dilakukan dengan memaksa bukanya sekolah di tengah pandemi seperti ini. Nah, itu sebagai pertimbangan. Nah, di sisi lain sudah banyak kok sekolah yang sudah bisa menjalankan PJJ dengan baik, hasilnya baik, ya kan? KD-nya tercapai, anak itu happy, nggak stres, guru juga demikian, orang tua happy. Kenapa nggak belajar untuk membenahi PJJ-nya sendiri? Ya, karena juga era sekarang kan sudah eranya era digital, jadi harusnya memang pembelajaran itu basisnya digital, harusnya hibrida. Kantor-kantor pun sudah kantor hibrida. Banyak sekarang kantor yang sama sekali 100% itu work from home dan bisa kan gitu. Nah, harusnya kan arahnya ke sana dulu kan gitu. Jadikanlah ini sebagai proses pembelajaran, jangan buru-buru nyerah kan gitu. Itu sih saran dari saya Pak, dua hal tersebut. Oke, Pak Indra, ini sebelum kita tutup, ini saya punya pertanyaan. Tadi udah closing statement sebenarnya. Ini punya pertanyaan, tetapi sebenarnya ini hubungannya nanti mungkin untuk agenda berikutnya nih. Ada satu pertanyaan menarik dari hasil World Bank yang baru keluar di 13 November kemarin. Hasil World Bank itu kalau kita lihat, kegiatan World Bank itu didanai oleh pemerintah Australia gitu ya. Pemerintah Australia termasuk donatur. Kenapa? Karena saya melihat ada logo dari pemerintah Australia di sana. Ini akan menjadi bahan kajian kita nih berikutnya untuk webinar berikutnya tentang eksekutif summary dari Bank Dunia ini tentang janji pendidikan Indonesia. Di sana ada embel-embel pemerintah Australia, ini menarik sebenarnya untuk kita diskusikan nanti. Sengaja saya tanyakan di akhir ini, tolong tapi jangan dijawab full ya, nanti dijawab di webinar kita berikutnya detailnya. Kenapa pemerintah Australia mau membiayai, salah satu temanya di situ adalah pendidikan, janji pendidikan Indonesia. Kenapa ini tidak didanai oleh pemerintah Indonesia sendiri untuk kepentingan Indonesia sendiri untuk ini? Apa pentingnya sih Australia sebenarnya membiayai kegiatan ini gitu loh? Apa ada undang di balik batu? Singkat saja, jangan dijawab detail Pak Indra, mungkin kita jawab di sesi khusus, diskusi khusus nanti. Oke, ya. Simpelnya gini lah, kita melihat dulu dari yang membuat riset ini, artinya lembaga besarnya ya kan gitu, pendukungnya kan pemerintah Australia, tapi kan pemilik dari riset ini kan Bank Dunia. Bank Dunia itu kerjaannya ngapain sih? Bank Dunia itu kan tugasnya minjemin duit ke negara-negara lain, ke negara-negara kan gitu. Nah, jadi intinya ya
mereka membuat sebuah kebutuhan, ya kan? Tapi kan nyata kebutuhannya. Gitu. Kalau memang pemerintah Indonesia butuh pembenahan dalam dunia pendidikan. Nah, disinilah muncul temuan-temuan dari Bank Dunia ini, tujuannya tentunya supaya pemerintah Indonesia minjem uang ke Bank Dunia untuk membiayai program-program pembenahan pendidikan tersebut. Itu satu. Nah, kalau secara detailnya bisa jadi, namanya kalau bank, ya kan, ada yang minjem, ada yang invest kan gitu, ada yang nyimpen duit kan. Kalau kita misalnya di BCA atau di BRI misalnya, kalau kita nabung di sana, duit tabungan kita dipakai buat minjemin orang lain kan gitu, kredit di sana. Nah, kan bisa jadi pemerintah Australia yang nabung di Bank Dunia nih, gitu, tapi minjeminnya buat Indonesia. Hal tersebut wajar-wajar aja. Oke, ini menarik nanti Pak Indra. Artinya dari sisi Bank Dunianya sendiri, lembaga besar, dari sisi donaturnya, belum kita berbicara konten yang ada di dalam executive summary itu nanti akan kita bincangkan khusus nanti, mudah-mudahan bisa menghadirkan banyak pakar. Saya pikir untuk malam ini luar biasa diskusi kita. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah bergabung. Nanti untuk selanjutnya ditunggu diskusi kita tentang executive summary Bank Dunia ini di channel yang sama. Silahkan Bapak Ibu nanti untuk presensi di bagian live chat itu ada, sudah diposting. Kemudian bisa juga nanti dilihat di bagian komentar, baik komentar live kita yang di sesi pertama tadi yang sempat terdisconnect maupun yang di live di sesi kedua ini. Sekali lagi terima kasih untuk semua pemerhati pendidikan, pengamat pendidikan, praktisi pendidikan yang menyimak diskusi kita pada malam hari ini. Terus untuk Pak Indra, terima kasih sudah berbagi banyak hal, mendiskusikan tentang tema kita yang luar biasa pada hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Indra, semoga tetap sehat, teman-teman semua juga tetap sehat. Saya akhiri, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fatur, tambah